Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laidi Hanifah dari IKAS Ladai Indonesia semester 4 program studi ilmu kesehatan masyarakat. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengaplikasian dari Preset Framework. Bagaimana sih pengaplikasiannya? Yuk, simak! Tahap 1 atau social assessment atau penilaian sosial. Pada tahap ini dilakukan identifikasi mengenai bagaimana kondisi sosial di suatu lapangan atau suatu masyarakat. Nah, di sini juga diidentifikasi mengenai kualitas hidup atau quality life, yakni tingkat pendidikan, tingkat pendapatan atau ekonomi, lalu kriminalitas dan tingkat pengangguran. Nah, pada penelitian ini, saya mengambil mengenai masalah penyakit TBC di suatu masyarakat. Diketahui respondennya adalah penderita TBC dengan rata-rata memiliki pendapatan 900.000 dengan pekerjaan sebagai buruh, dan mereka berjenis kelamin laki-laki serta memiliki usia lebih dari 20 tahun. Pada kondisi di sana memiliki status gizi yang cukup dan normal. Ada salah satu responden yang memiliki gizi kurang. Tahap selanjutnya yakni tahap 2, mengidentifikasi epidemiologi serta perilaku. Nah, di sini merupakan tahap yang sama dengan teori H.L. Bloom, di mana faktor pertama yakni faktor genetik atau riwayat penyakit. Diduga pada tahap ini atau pada faktor genetik atau riwayat penyakit, penderita mengalami atau sedang memiliki riwayat penyakit HIV/AIDS yang menyebabkan individu tersebut terserang TBC. Faktor yang kedua yakni faktor perilaku, di mana didominasi oleh individu tersebut. Faktor perilaku ini pada suatu penyakit TBC, yakni seperti kebiasaan merokok, mengonsumsi alkohol, dapat menurunkan imunitas tubuh seseorang. Nah, kebiasaan lainnya seperti kurangnya menjaga kebersihan diri, tidak menjemur kasur, bantal, guling, menyebabkan kelembapan di dalam rumah, lalu juga kurangnya mengonsumsi makanan yang sehat, serta pada penderita TBC tidak paham mengenai etika batuk, di mana mereka tetap berdahak sembarangan, itu dapat menyebarkan penyakit TBC. Lalu penderita TBC masih tidur sekamar dengan keluarganya, di situ juga dapat menyebabkan penyebaran penyakit TBC semakin menular. Faktor yang ketiga yakni faktor lingkungan. Faktor lingkungan yang didominasi seperti lingkungan hunian rumah yang tidak memenuhi kriteria rumah sehat, memiliki suhu udara sekitar 32,11 derajat Celcius, lalu jarangnya membuka jendela rumah, dan tidak ada genteng kaca di beberapa bagian rumah, mengakibatkan sinar matahari tidak dapat masuk dan menyebabkan kelembapan. Faktor yang terakhir yakni faktor pelayanan kesehatan, di mana pada faktor ini diketahui kurangnya fasilitas kesehatan terhadap penderita TBC, dan diketahui bahwa kurangnya ada bantuan gizi yang cukup bagi penderita TBC yang kurang mampu. Padahal penderita TBC harus memiliki status gizi atau kebutuhan gizi yang cukup. Lalu kurangnya edukasi mengenai bagaimana atau dan apa penyakit TBC kepada masyarakat luas, sehingga angka penderita TBC terus meningkat. Ketiga yakni educational and ecological assessment. Di sini dipengaruhi atau ada beberapa faktor, ada 3 faktor. Yang pertama predisposing atau faktor kecenderungan, di mana seseorang tidak ada kemauan untuk berubah, melakukan PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat, lalu tidak ada kemauan untuk membuka jendela, dan tidak ada kemauan untuk memasang genteng kaca di beberapa rumah, serta kurangnya pengetahuan atau kurangnya paham mengenai etika batuk dengan benar. Faktor yang kedua yakni faktor reinforcing atau faktor penguat, di mana tidak ada dukungan dari tokoh masyarakat di daerah tersebut. Seperti di daerah tersebut, tokoh masyarakatnya di masyarakat setempat belum ada rasa untuk menggerakkan atau bergerak bersama-sama dalam pencegahan dan pemberantasan penyakit TBC. Faktor yang ketiga atau faktor terakhir yakni enabling, di mana tidak ada fasilitas kesehatan yang memadai untuk penderita TBC dan tidak ada bantuan
seperti bantuan gizi yang cukup bagi penderita TBC yang kurang mampu, dan edukasi mengenai apa itu penyakit TBC dan bagaimana pencegahannya di dalam masyarakat itu masih kurang. Tahap terakhir yakni tahap 4, di mana mengidentifikasi penyebab paling kuat dari tahap 2 dan tahap 3. Diketahui pada tahap ini di daerah tersebut kurangnya kebijakan atau peraturan mengenai pengobatan rutin bagi penderita TBC, di mana hal tersebut mengakibatkan penderita TBC di daerah tersebut semakin meningkat dan tidak kunjung sembuh. Nah, sekian pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.